Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustanul Arifin, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung. Pada mata kuliah Kendali Cerdas ini akan kita bahas mengenai materi algoritma backpropagation. Setelah sebelumnya kita telah belajar algoritma CST, yang pertama Makulov-Pitts, model Hebs, dan yang terakhir adalah perseptron. Dan ini adalah penyempurnaan dari algoritma-algoritma sebelumnya. Jadi kelemahan CST yang terdiri atas layar tunggal membuat perkembangan CST menjadi terhenti sekitar tahun 70-an. Terus penemuan backpropagation yang terdiri dari beberapa layer. Jadi ini tidak hanya satu layar, tidak sesederhana dari CST yang sebelumnya, membuka kembali cakrawala dunia ilmu pengetahuan, terutama adalah di jaringan saraf tiruan, sehingga semakin banyak diminati oleh orang. Gitu. CST dengan layar tunggal memiliki keterbatasan dalam pengenalan pola. Kelemahan ini bisa ditanggulangi dengan menambahkan satu atau beberapa layar tersembunyi, ya. Jadi ada banyak layar nanti di antara layar masukan dan keluaran. Gitu. Nah, ini sering tidak terlihat sehingga sering disebut juga dengan hidden layer. Gitu. Backpropagation melatih jaringan untuk mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola masukan yang serupa. Serupa jadi tidak sama ya dengan pola yang dipakai selama pelatihan. Kita ingat kembali materi sebelumnya ketika kita membuat huruf A. Saat ini misalnya ya tulisan tangan ya maksudnya ya, menulis huruf A saat ini, yang kedua, ketiga, keempat pasti ada sedikit perbedaan. CST ini nanti bisa mengenali perbedaan-perbedaan. Ya. Arsitektur jaringan backpropagation ya, seperti ini. Jadi ini inputnya dari bawah ada bias 1, X1, X2, X3. Terus ini outputnya yang paling atas ya, yaitu output. Di antara input dan output ada satu lapisan. Di sini contohkan satu ya. Padahal nanti bisa jadi 2, 3 atau banyak begitu ya. Terus bobot dari input ke hidden layer disebut dengan V. Bobot hidden layer ke output disebut dengan V. Gitu. Ya. Jadi seperti ini ya. Terus fungsi aktivasi. Fungsi aktivasinya ini tidak menggunakan biner bipolar, tetapi ada fungsi khusus, yaitu fungsi sigmoid. Gambarnya seperti ini. Continue mempunyai syarat ya. Continue terdiferensial dengan mudah dan merupakan fungsi yang tidak turun. Ini sering dikenal dengan istilah sigmoid. Ini sigmoid ya, fungsi sigmoid biner. Dari 0 sampai 1, jadi tidak 0 dan 1, tetapi ada sebuah fungsi. Fungsinya sama dengan per 1 plus E pangkat min X. Dan ini harus punya turunan. Kalau ini diturunkan atau didiferensialkan, F absen X sama dengan F atau fungsi X dikalikan 1 min fungsi X itu sendiri. Seperti itu. Ya, fungsi sigmoid memiliki nilai maksimum 1. Maka untuk pola yang targetnya lebih besar dari 1, pola masukan dan keluaran harus terlebih dahulu ditransformasi. Sehingga semua polanya memiliki range yang sama ya, di antara ini. Alternatif lain adalah menggunakan fungsi aktivasi sigmoid hanya pada layar yang bukan layar keluaran. Nah, seperti ini, 1 dan min 1. Ini pun diperbolehkan.
Terus bagaimana jalannya atau algoritma dari backpropagation? Ini terdiri atas 3 fase. Fase pertama, fase maju. Ya. Pola masukan dihitung maju mulai dari masukan, layar masukan hingga layar keluar. Fase kedua, fase mundur. Maju, mundur. Terus selisih antara keluaran jaringan dengan target yang diinginkan merupakan kesalahan yang terjadi. Fase ketiga adalah memodifikasi bobot untuk menurunkan kesalahan yang terjadi. Jadi saya jelaskan, ini input, ini output ya. Algoritma backpropagation terdiri atas 3 fase. Fase pertama maju, ya. Dari input ke hidden layer ke output. Itu fase pertama. Fase kedua, mundur dari output menuju hidden layer menuju input. Ya. Fase ketiga adalah perubahan bobot, ya, untuk mengurangi error yang terjadi. Ya. Modifikasi bobot untuk menurunkan kesalahan yang terjadi. Ya, pertama kita bahas fase 1, propagasi maju. Selama propagasi maju, sinyal masukan dipropagasikan ke layar tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Fungsinya tadi sigmoid. Terus berikutnya keluaran jaringan dibandingkan dengan target. Targetnya sama nggak? Ya, jadi misalnya N, jika input 1, X1 1, X2 1, apakah targetnya itu 1 kalau fungsi N ya? Nah, kalau tidak, selisih TK min YK adalah kesalahan yang terjadi. Jika kesalahan ini lebih kecil dari batas toleransi yang ditentukan, maka iterasi ditentukan. Ya. Jadi ini nanti ada inputnya, error kesalahannya itu berapa? 0,0001. Kalau errornya kurang dari itu, sama dengan itu, berarti dianggap sudah memenuhi. Kalau belum, maka dilakukan fase yang kedua, yaitu propagasi mundur. Berdasarkan kesalahan, ya, TK min YK dihitung faktor DU K. K-nya 1, 2, sampai dengan M. Ya. Seperti itu. Dengan cara yang sama, dihitung faktor DU di setiap unit di layar tersembunyi. Terus sampai dengan ke depan. Fase ketiga, perubahan bobot. Setelah semua faktor DU dihitung, bobot semua garis dimodifikasi bersamaan. Ya, perubahan bobot suatu garis didasarkan atas faktor DU neuron di layar atasnya. Ya. Ketiga fase tersebut diulang-ulang terus, ya, hingga kondisi penghentian dipenuhi. Jadi ini nanti kapan dia berhenti? Berhentinya tadi saya sampaikan ketika selisih kesalahannya, errornya itu sudah terpenuhi 0,00 berapa misalnya. Atau yang kedua, ingin berapa epoch. Epoch itu 1 kali set ya, putaran. Jadi maju mundur perubahan bobot. Misalnya sampai 100.000 kali. Ya, 100.000 kali itu menjadi tahap penghentian dari proses backpropagation. Jadi sekali lagi ada 2, yaitu pertama dilihat selisih kesalahan, yang kedua epoch. Nah, ini algoritma pelatihan untuk jaringan dengan satu layar tersembunyi. Sama ya, inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. Jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan. Ya, kondisi penghentiannya tadi, apakah errornya sudah sesuai dengan yang kita tentukan. Yang kedua, epochnya dia sudah mencapai epoch yang kita tentukan. 100.000 tadi. Ya. Kalau tidak terpenuhi, ya ini langkah. Untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah 3 sampai 5. Nah, ini propagasi maju. Setiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskannya. Dnet sama dengan VG0. V itu adalah, ingat, bobot dari input ke layar tersebut. Nah, ini VG. Kalau ini V. Terus ya, Dnet ini, Dnet YG, Fnet,
ini difungsikan, yaitu fungsi sigmoid. Ya, gitu. Hitung semua keluaran jaringan di unit K. Nah, WK, bobotnya, ini berarti bobot dari hidden layer ke output. Ini pun difungsikan ya. YK dengan fungsi ZNet. 1/1 plus E pangkat min ZNet. Ini fungsi sigmoid. Ini maju ya. Saya kira ini sama dengan algoritma sebelumnya, misalnya perseptron ya. Sama. Terus fase kedua, propagasi mundur. Hitung faktor do, unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap unit keluaran. Do sama dengan TK min YK, berarti ini target dikurangi outputnya. Kesalahannya berapa? Dikalikan turunannya dari fungsi sigmoid ini. Atau turunannya adalah, ya ini TK min YK ini selisihnya. Turunannya adalah YK kurung dikalikan 1 min YK. Itu. Ya. Duka merupakan unit kesalahan yang akan dipakai dalam perubahan bobot layar di bawahnya. Nah, delta WK sama dengan alpha learning rate-nya duka ya, tadi dikalikan Z. Langkah ketujuh, hitung faktor do, unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi. Ya. Nah, do net sama dengan sigma do KWKJ. Faktor do unit tersembunyi ini. Do sama dengan do net ini sendiri, ya, atas ini dikalikan turunannya. Turunannya ini ZD 1 min Z. Ya, ini sigmoid juga. Hitung suku perubahan bobot yang akan dipakai nanti untuk merubah bobot. Ini fase kedua. Selanjutnya kita lanjutkan fase ketiga, yaitu perubahan bobot. Ya, langkah ke-8, hitung semua perubahan bobot. Ini mirip dengan sebelumnya. Bobot baru sama dengan bobot lama plus do W. Do W itu dari ini. Alpha, ini delta W ya, maaf ya. Alpha kalikan do kali Z. Itu. Perubahan bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi. Ini kalau ini unit ke keluaran, nah ini dari input ke unit tersembunyi, hidden layer ya. V, ya, karena V maka dia pasti hidden layer. V lama plus delta V. Delta V sama ini, alpha dikalikan do kalikan X. Kalau Z ini ke output, kalau ini input. Setelah selesai pelatihan, ya, jaringan dapat dipakai untuk pengenalan pola. Dalam hal ini hanya propagasi maju, langkah 4 dan 5 saja yang dipakai untuk menentukan keluaran jaringan. 4 dan 5. Ini outputnya. Apakah sudah dikenali? Belum. Sampai di sini sebenarnya. Tapi kalau belum, maksudnya belum terpenuhi. Jika kondisi penghentian belum terpenuhi, berarti langkahnya 3 sampai 8. Contoh, gunakan backpropagation sebuah layar tersembunyi dengan 3 unit ini. Ya, untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 masukan, X1 dan X2. Nah, ini sudah ada buatan iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama. Ini hanya pola pertama saja. Ya. X1 sama dengan 1, X2 sama 1, dan T sama dengan 0. Gunakan laju pemahaman turning rate-nya alpha sama dengan 0,2. Kenapa kok hanya pola pertama saja ya? Karena ini lama. Lama itu maksudnya maju, terus fase mundur, perubahan bobot terus sampai dengan ini terpenuhi. Maka contoh di sini hanya 1 saja. Karena kalau full penuh akan menghabiskan banyak waktu, terus kertasnya juga ya. Jadi itu memerlukan sebuah komputasi yang tinggi sehingga memerlukan komputer. Ya. Nah, mula-mula diberi nilai acak yang kecil, ringnya -1, 1. Nah, ini. Terus Z ketemu. Ingat, Z ini berarti input ke
unit tersembunyi. Nah, betul. Hitung keluaran unit tersembunyi. Betul ya. Angkanya sama dengan tadi. VG 0 min 0,3 plus sigma X1 J1 0,3. Ya, seperti itu. Sigma 0,2 ini plus 0,3. Ya, hitung, ketemu. Jinet 1, jinet 2, jinet 3. Terus ini fungsi sigmoid threshold-nya. Terus dihitung. Nah, ini pakai kalkulator juga ya. 0,55, 0,67, 0,52. Langkah kelima, hitung JK. JK berarti hitung output. Ini adalah bobot ke output. Ini sigma ZG WKG. Nah, dihitung ketemu 0,44. Terus hitung faktor do di unit JK. Rumusnya ini. Outputnya berapa? Nah, 0. Targetnya kan 0. Ya, outputnya 0,44. Dikalikan ini 0,44. Hasilnya min 0,11. Terus ini suku perubahan bobotnya. Bobot lama ditambah delta W. Nah, ini delta W dihitung. Alpha, do, Z. Ketemu langkah 7. Do netnya ya. Gunakan fungsi sigmoid juga. Sehingga ketemu. Ya, nilainya min 0,001 terus seperti itu. Perubahan bobotnya, bobot baru plus bobot lama ditambah delta WK. Delta WK dari ini tadi. Ya, sehingga ketemu ini. Pembaca dapat mencoba membuat iterasi untuk pola kedua. Nah, ini baru iterasi pertama. Dan ini tentunya butuh bantuan komputer, laptop, supaya mudah. Gitu. Ya. Demikian untuk seri pertama. Terima kasih. Semoga menjadi amal soleh dan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.